Anda suka naik gunung? Pernah lihat apa saja di gunung? Ya, standarnya di gunung terdapat pemandangan alam yang terbentang luas, udara yang bersih, langit yang cerah, dan vegetasi yang alami. Tapi, apa kalian pernah bertemu selain hal itu? Hantu misalnya? Ada banyak sekali cerita seram di gunung. Cerita-cerita ini jadi komoditas basah yang bisa dieksploitasi sebagai cerita-cerita seram untuk ditampilkan di YouTube ataupun di podcast-podcast di platform lainnya. Oh my God! Di antaranya, ada yang mengaku bertemu dengan dedemit, ada yang mengaku disesatkan arwah penunggu, ada pula cerita-cerita tentang orang yang dibawa ke dimensi lain. Kisah-kisah semacam ini sangat digandrungi oleh para pemirsa di berbagai platform media sosial. Penontonnya pun tidak sedikit. Hal ini bisa terjadi karena kisah-kisah di gunung erat hubungannya dengan misteri budaya dan mitos lokal. Banyak yang menganggap gunung adalah lokasi yang keramat, tempat yang dipenuhi dengan banyak tanda tanya. Namun, sampai kapan tanda tanya itu tertutup oleh rindangnya rimba di kepala kita? Ya, kepala kita bahkan lebih belantara daripada rimba-rimba di luar sana, yang akhirnya banyak sesat pikir yang terjadi, banyak logika-logika yang berdasarkan dengan mistik, dengan bias-bias konfirmasi yang dibenarkan oleh orang-orang yang mengaku mengalami hal-hal mistis tersebut. Namun sekarang, saya tidak akan membahas logika mistika. Saya hanya ingin menunjukkan salah satu tanda tanya yang terjadi di gunung, di mana tanda tanya tersebut berupa penampakan. Bukan penampakan yang seperti itu. Tapi ini adalah sebuah penampakan yang indah, langka, dan mungkin juga sedikit menyeramkan. Inilah dia hantu Broken. Apa yang Anda rasakan ketika melihat ini? Ini? Dan foto ini? Apakah barusan terlihat begitu indah atau justru menyeramkan? Oke. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu hantu broken. Atau mulai sekarang, saya akan menyebutnya dengan istilah bahasa Inggrisnya, yakni Broken Spectre. Fenomena ini dinamai berdasarkan Gunung Brocken di Jerman, di mana fenomena ini sering kali terlihat. Gunung Brocken sendiri merupakan bagian dari Pegunungan Harz yang berada di wilayah negara Jerman. Pegunungan Harz merupakan bagian dari sistem pegunungan Alpen. Kontur medan Gunung Brocken, yang merupakan gunung tertinggi di antara puncak pegunungan Harz, menjadikan Gunung Brocken sering ditutupi salju dan kabut hampir sepanjang tahun. Hal inilah yang mungkin membuat kesan bagi penduduk lokal di zaman dahulu menghubungkan Gunung Brocken dengan hal-hal yang berbau mistis. Misalnya, Gunung Brocken dihubungkan dengan kegiatan penyihir dan menjadi pusat pesta para penyihir di malam Walpurgisnacht pada setiap tanggal 30 April, di mana para penyihir di seluruh dunia akan berkumpul di Gunung Brocken dan berpesta pada malam itu. Cerita ini menjadi mitos tersendiri bagi warga lokal. Namun yang akan saya bahas kali ini, yakni hantu Brocken, bisa kalian temui langsung, asalkan syaratnya terpenuhi. Tapi sebenarnya, ini bukanlah benar-benar hantu. Atau ini memang hantu yang sebenarnya. Karena memang hantu itu justru tak pernah ada. Lantas, hantu Brocken ini apa sih? Hantu Brocken ini atau Broken Spectre, ini hanyalah sebuah fenomena bayangan. Bayangan ini bisa jadi bayangan Anda sendiri atau bayangan objek lain yang tampak raksasa dari sang pengamat dan diproyeksikan ke awan atau kabut. Semakin pekat kabutnya, maka akan semakin jelas bayangannya. Bayangan ini seringkali dikelilingi lingkaran cahaya berwarna pelangi yang disebut halo atau glory. Wow, estetik banget kan? Lingkaran ini disebabkan oleh partikel air yang seragam, yang akhirnya memantulkan ulang ke arah cahaya itu datang. Dalam hal ini,
Sumber cahaya yang menyebabkan lingkaran cahaya itu adalah matahari. Karena fenomena ini sering terlihat di pegunungan tinggi saat matahari lebih rendah di langit, seperti pagi atau sore hari. Jadi ingat, yang pertama, pastikan posisi Anda berada di lokasi yang tinggi. Yang kedua, terdapat awan ataupun kabut yang cukup pekat. Ketiga, sumber cahaya yang kuat. Dan yang terakhir, pastikan posisi sumber cahaya yang kuat tersebut, dalam hal ini matahari, maka selamat, Anda telah berhasil bertemu dengan hantu Anda sendiri. Gimana? Unik gak? Unik kan? Karena kalau gak unik, gak saya bahas. Karena fenomena ini sering terjadi di Gunung Brocken, maka fenomena ini didasarkan atas banyaknya penampakan Brocken Spectre di gunung ini. Legenda tentang fenomena yang menghantui selama ratusan tahun ini ternyata tidak hanya tercatat di Gunung Brocken, tetapi juga terjadi di wilayah pegunungan manapun. Selama kondisinya memenuhi syarat, maka akan terlihat Brocken Spectre. Penampakan hantu ini pernah tercatat di puncak Himalaya atau di pegunungan Skotlandia. Selama ratusan tahun, orang-orang di dekat pegunungan Santa Lucia di California, kala surya tenggelam. Ini kebiasaan editornya masuk-masukin lagu ya. Saat matahari terbenam, mereka akan melihat sosok tinggi berjubah yang mereka sebut dengan Dark Watchers. Dark Watchers adalah sosok gelap setinggi 3 meter yang memakai topi dan jubah menyeramkan. Namun sudah bisa ditebak, itu adalah fenomena yang sama dengan Brocken Spectre. Sebenarnya fenomena ini juga bisa terlihat ketika kita sedang berada di pesawat. Bayangan pesawat akan dikelilingi halo dan akan tampak lebih besar di permukaan awan, seperti yang bisa dilihat di video berikut. Lalu bagaimana dengan bayangan yang terlihat seperti raksasa itu? Ya, sederhananya itu adalah efek perspektif. Bayangan Anda akan terlihat lebih besar karena proyeksinya pada awan atau kabut yang lebih dekat dengan pengamat. Dengan kata lain, semakin dekat posisi kabutnya dengan pengamat, maka bayangannya akan semakin besar. Biar lebih paham lagi, saya akan perlihatkan dalam video ini. Fenomena Brocken Spectre bisa disamakan dengan fenomena langit lainnya, yaitu anti-crepuscular rays, di mana partikel cahaya memantul ulang di atmosfer dan menciptakan cahaya yang sama dengan matahari terbit atau terbenam di arah sebaliknya. Lantas, apakah Brocken Spectre merupakan fenomena mistis? Saya rasa bukan. Tidak selalu yang tidak kita tahu itu bersifat metafisika. Mungkin saja kita yang memang belum belajar. Ketakutan atas ketidaktahuan memang merupakan sumber dari naluri bertahan hidup manusia. Tetapi jangan sampai berhenti untuk menguak pengetahuan. Jangan terjebak logika mistika tatkala dunia sedang beranjak menuju kemajuan. Masa iya kita terus-terusan terkungkung dalam tempurung ketidakpedulian? Wariskan budaya belajar kepada penerus kita. Jangan hanya sekadar cerita-cerita hebat mandraguna. Terima kasih atas segala supportnya. Berikan kami like dan share jika konten kami dirasa bermanfaat. Silakan subscribe jika berkenan, karena itu akan sangat membantu channel ini berkembang. Akhir kata, terima kasih.